Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni, guru dari SDN 30 Palembang, mahasiswa PPG kategori 1 LPTK Unsri, yang mana sebentar lagi akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran aksi 1. Judul dari materi yang akan saya bawakan yaitu pada buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ayo, mari kita simak, ikuti saya. Video ya. Suka tidak menonton video? Suka. Pernah tidak menonton video pertempuran Surabaya sebelumnya? Sudah. Ayo siapa yang sudah? Tunjuk. Nah, berapa orang? Nah, 3 orang baru ya. Tapi masih banyak yang belum tahu nah ya. Bagaimana kita kalau kita yang sebelum November itu, nah itu ada yang namanya. Kita lihat ya. Kita saksikan sama-sama. Mau tahu dulu nih Mak, kan sebelum mengabsen nih, ya. Mengabsen dulu. Nah ini ya, nanti di sini di lembar kerja ini nanti ada langkah-langkah ya, diskusi kelompok yang harus kalian kerjakan dengan teman-teman. Soalnya itu nanti ada di dalam ini. Nah ini ya, nah di sini perhatikan yang ingin kalian buat nanti ya, pencapaian itu kalian menelaah ya, menelaah teks yang ada di kan ya. Nah, kalian telaah, kalian gunakan aspek catatannya apa, terus di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, di situ nanti di RPD-nya nanti ada penjelasan mengenai kalimat efektif. Nah, jadi pokok pembahasan kita sebenarnya hari ini mengenai kalimat efektif, ya. Jadi di dalam di dalam teks nanti kalian mencari kalimat efektif melalui kata-katanya, ya. Buat kata-katanya, ya. Buat kata-katanya nanti setelah mendapat kata-katanya nanti kalian akan berusaha menggali lagi ya informasi dari pertanyaan yang kalian buat, ya.
kalimat tanyanya, nanti kalian buat di kertas kalian ini. Nah, lihat ya. Lihat di sini, perhatikan. Nah, kalian nanti ya di lembar KKD-nya kalian membuat kalimat tanya menggunakan apa, mengapa, siapa, di mana, terus kapan dan bagaimana dari cerita pertempuran Surabaya tadi, ya. Nah, kalian isi-isikan sama-sama. Nanti kalau sudah ketemu pertanyaannya, nanti kalian sama-sama juga untuk mencari jawabannya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan jawaban yang kami pertanyaan dimulai dari awalan apa? Apa puncak dari pertempuran Surabaya? Nah, itu pertanyaannya, ya. Apa puncak dari pertempuran Surabaya? Siapa yang bisa jawab? Lain ya, nak ya, kita bisa jawaban nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Puncak dari pertempuran Surabaya itu apa? Nah, terbunuhnya Jenderal Malaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini memajukan presentasi kami. Kapan peristiwa Hari Pahlawan terjadi? Nah, kapan peristiwa Hari Pahlawan terjadi? Sesuai dengan itu tadi, nak ya. Kita tonton sama yang bacaan kita bahas ini kita lihat. Ayo siapa? Ya, sila kelompok 6. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dibunuh. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris. Nah, tuh, jadi kapan tuh terjadinya? 10 November. Berapa nak? 10 November. Kalau 1, jawabannya 10 November. Betul tidak? Kelompok 3? Betul, oke, bagus. Sekarang kita mau meneliti, ya, mau meneliti atau meneliti atau mengoreksi lah ya, memilah-milah mana dari jawaban-jawaban kalian itu subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, ya, terus objeknya mana, terus keterangannya yang mana. Apa ya? Ini coba dibaca dulu pertanyaan kalimatnya. Apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945? Apa itu subjek? Kontak senjata, ya, betul nah ya. Saya rasa cukup dulu untuk diskusi kita. Sekarang kita membuat kesimpulan, ya. Nah, kalian harus menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini tadi. Judulnya apa ya? Materi kita tadi kalimat efektif ya. Tentang apa? Cerita sejarah dari Pertempuran Surabaya. tentang pertempuran Surabaya. Yang kalian tangkap dari cerita itu dalam bersama dalam mencapai tujuan itu apa yang kalian tangkap dalam perjuangan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, apa? Kesimpulan pertempuran Surabaya.
kalau kita tidak ada terbiasa. Ya. Yang kedua, kalau kita berbukan pada kita tidak ada semangat, ada semangat, kira-kira terjadi tidak kemerdekaan kita kali ini? Bagian apa yang bisa dilakukan dari perbuatan ini? Semangat, persatuan dan kesatuan. Ada semangatnya, misalnya. Kalau terdapat kemerdekaan Indonesia lah. Sekarang ibu mau merefleksi. Sekarang ini yang paling kira-kira dalam kegiatan diskusi kalian ini ada kendala dan tidak dalam kelompok kalian tadi? Kalau tidak ada nanti tidak dijelaskan lagi, tapi kalau misalnya ada pertanyaan nanti dijelaskan. Kelompok 4 ada yang mau bertanya tidak? Tapi harus ada isi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ibu akan memberikan penguatan ya. Penguatan itu nak, artinya kalian akan diberikan sendiri penjelasan apa itu kalimat efektif. Nah, coba lihat ya. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Nah, ada subjek, itu kita singkat dengan apa ini? S. Jadi S itu subjek. Kalau predikat apa ya? P. P ya. Terus kalau objek apa? O. Kalau keterangan? Contohnya ya. Nah, ya. Tadi ibu lihat kelihatannya banyak yang bingung ya. Memang ibu sengaja, ya. Tidak dijelaskan. Nah, sekarang baru dijelaskan, ya. Perhatikan contoh kalimat berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta itu adalah subjek. Posisi subjek ada di mana, nak? Ada di depan apa di tengah apa di akhir? Di depan ya. Sekarang memproklamasikan. Posisinya di nomor 2. Terus kemerdekaan Indonesia setelah predikat. Ya, nyambungnya sini. Objek ya. Nah, jadi urutannya itu seperti itu, nak. Subjek dulu, predikat, objek, dan terakhir pasti kata. Nah, sekarang kita akan dudukkan dulu. Ibu mau memberitahukan hasil dari pekerjaan kalian. Baiklah, untuk kesimpulan sekarang siap bersalam. Oke, sifat tolong dipimpin doa lagi. Baiklah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini bukan ya, ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua di dalam diskusi tadi. Terus yang sangat baik kalian ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Oke, kita mana? Mereka siapa yang rapi? Nih dari kelompok. Terima kasih. Iya.